banyak. Ya Pak Dok, mungkin bisa langsung dijawab saja ya pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Tino. Jadi kenapa lebih banyak kepada orang dewasa? Seperti tadi mungkin saya sudah sampaikan di awal bahwa orang dewasa ini mobilitasnya lebih tinggi. Itu pertama, karena mobilitas lebih tinggi artinya dia bisa jalan ke sana kemari, ke kantor, ke pasar, bertemu dengan orang banyak. Jadi orang dewasa lebih besar risiko tertularnya dibanding anak-anak. Apalagi di masa pandemi ini orang-orang pada takut, anaknya pasti suruh tinggal di rumah semua, tidak ke sekolah, tinggal di rumah, sehingga anak-anak lebih terlindungi, dia berada di rumah saja. Kalaupun ada anak yang sampai kena, itu pun karena dia tertular dari keluarga yang sudah terkena COVID-19 ini. Jadi itu yang intinya, kenapa kok anak-anak kok kelihatan lebih sedikit. Di sisi lain juga saya sampaikan tadi bahwa memang ada beberapa penelitian tapi belum selesai dilakukan, menyebutkan ada beberapa hal terkait sel darah putih seorang anak. Ada jenis sel darah putih limfositnya yang pada kasus COVID-19 ini cenderung menurun kalau pada dewasa. Kalau anak ternyata limfositnya sedikit lebih banyak, sehingga kalaupun dia menurun tidak terlalu bermakna. Limfosit kaitan dengan sistem mekanisme daya tahan tubuh seseorang. Kalau dia terlalu rendah, memang berarti daya tahan tubuhnya akan semakin lemah. Ya. Di anak itu juga dia lebih banyak sel limfositnya, sehingga mungkin itu salah satu juga faktor, tapi belum jelas, karena masih diteliti secara pasti. Baik, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik Dok, kita coba terima lagi Dok ya. Sarasika, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Alexander Gipsy lagi Dengan Alexander Gipsy gitu. Bapak Alexander Gipsy di Nagekeo. Iya. Baik Bapak Alexander, silahkan dengan pertanyaannya. Pertanyaan saya untuk Pak Dokter. Orang yang batuk pilek bertahun-tahun, sudah lama dia batuk pilek atau sering dia batuk pilek, apa itu tergolong corona virus itu? Hanya itu ya? Dewasa anak. Ini dewasa atau untuk anak nih pertanyaannya? Untuk orang dewasa. Orang sering dewasa batuk pilek. Tapi apakah itu termasuk virus itu? Oh begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Alexander Gipsy. Oke. Baik Pak Dok, ini pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab ya Dok ya. Baik, saya coba menjawab. Jadi ini juga pertanyaan yang umum, lebih cenderung ke dewasa. Jadi penyakit COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona, memang gejalanya yang paling, kalaupun sebagian tidak ada gejala, sebagian ada gejala batuk, pilek, bahkan sampai sesak. Ini penyakit COVID-19 ini termasuk penyakit yang akut. Kalau akut itu biasanya cenderung kejadiannya 0 sampai 14 hari. Makanya ada biasanya istilahnya kalau karantina, kenapa kok harus 14 hari? Karena setelah 14 hari dia sudah tidak ada, sudah aman dari virus ini sebetulnya. Jadi kalau orang dewasa maupun anak yang batuknya berkepanjangan sampai berbulan-bulan bahkan bertahunan, itu pasti bukan infeksi COVID-19. Karena COVID-19 ini akut, jadi penyakitnya baru batuk pilek, dalam beberapa hari kemudian bisa jadi sesak. Kalau yang yang sudah berlangsung berbulan bahkan bertahun ini kemungkinan besar bukan. Ya. Apa kemungkinannya? Banyak faktor, bisa faktor alergi, alergi juga bisa menyebabkan batuk pilek, bahkan kadang-kadang sesak, asma itu juga alergi. Ada juga kalau dewasa, apalagi yang disertai batuk, mungkin keluar darah, kita harus berpikir kemungkinan infeksi tuberkulose atau TBC, itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau batuk yang berkepanjangan dan beberapa penyakit yang infeksi yang lainnya. Jadi kemungkinan besar kalau sudah berlangsung lama bukan COVID-19, karena COVID-19 biasanya akut. Ya ini mungkin menjadi ketakutan banyak orang ya Dok ya. Iya. Ya, sering batuk ya. Ini
sering jangan sampai sudah ini corona sudah ini ya. Iya, kayaknya gitu orang jadi Iya, khawatir sama sebelahnya kok dia batuk nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan kok, tapi belum tentu. Belum tentu. Iya. Baik dok, pertanyaan selanjutnya ya. Ini sedikit apa ya dok ya, kemarin sudah ada yang bertanya ya sebelumnya mengenai apakah pemberian ASI pada bayi itu dok ya, pemberian ASI pada bayi, apakah seorang ibu melahirkan dengan kecurigaan atau terbukti COVID-19 bisa memberi ASI kepada bayinya? Ya. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi memang salah satu upaya juga yang kita semua sebagai orang tua harus lakukan, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh seorang anak. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan meningkatkan status gizinya. Dengan gizi yang baik, otomatis sistem mekanisme daya tahan tubuh juga akan baik. Bagaimana meningkatkan status gizi yang baiknya? Kalau bayi baru lahir harus diberikan ASI eksklusif. Pemberian ASI oleh ibunya sampai usia 2 tahun. Karena 1-2 hal kalau ASI tidak bisa diberikan, baru terpaksa diberikan PASI atau susu formula. Dan nanti biasanya pada saat usia sudah menjelang 6 bulan, selain pemberian ASI juga harus diberikan makanan tambahan. Makanan atau istilahnya makanan pendamping ASI, MPASI, itu sudah harus dibelikan. Jadi ASI sampai 6 bulan, habis itu MPASI sampai usia 2 tahun. Ini harus diberikan sejak lahir. Nah, bagaimana untuk ibu-ibu yang menderita infeksi virus corona? Kita lihat-lihat status ibunya. Kalau ibunya berstatus ODP yang belum terbukti secara benar, silahkan dia memberikan ASI. Begitu bayinya lahir, silahkan memberikan ASI dengan catatan ibunya harus melakukan proses pencegahan yang ideal, yaitu harus memakai masker. Lalu harus cuci tangan sebelum memberi ASI. Kalau ibunya termasuk status PDP, yaitu yang ada keluhan ibu melahirkan bayi, dia PDP itu harus ada batuknya, bahkan ada sesaknya, itu ASI tetap diberikan, tapi tidak ASI langsung, ASInya harus diperas dan diberikan per sendok kepada bayinya. Jadi nanti dia tidak boleh dekat dengan bayinya, terpaksa orang lain yang memberikan. Tapi tetap ASI dari ibunya. ASI dari ibunya. Karena kalau dengan terlalu berdekatan untuk khusus yang PDP. Atau yang COVID-nya positif ya. Yang terbukti terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan swab, terpaksa ASI tetap diberikan, tapi tidak diberikan secara langsung. Jadi ASI ibu diperas, diberikan per sendok kepada bayinya, diberikan mungkin oleh keluarganya yang lain yang memberikan. Jadi tetap diberikan ASI, tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Saya kira itu. Baik dok, sudah ada yang mau gabung lagi, kita coba sapa dulu ya dok ya. Oh, ini terlambat nih. Oke, silakan yang mau gabung, silakan ya. Baik dok, pengen melanjutkan kembali ya terkait dengan jika ibu COVID-19 ya. Itu tadi ketika bayi sudah dilahirkan ya dan pemberian ASI. Apabila seorang ibu kemudian dia sedang mengandung ya, ibu tersebut sudah positif COVID-19, apakah anak yang ada dalam kandungan itu otomatis juga terinfeksi virus corona? Bagaimana dok? Oh iya, baik. Jadi untuk sampai saat ini dari hasil penelitian para ahli belum ditemukan secara pasti penularan virus corona dari ibu ke bayinya secara langsung pada saat melahirkan, mungkin lewat air ketuban atau lewat darahnya. Waktu itu untuk sampai saat ini tidak. Penularan tetap dengan droplets. Dengan droplets. Artinya pada saat ibu mungkin batuk, bersin atau mencium bayinya, itu bisa terjadi penularan. Sehingga untuk mekanisme untuk pencegahan hingga saat ini masih tetap seperti yang tadi saya sampaikan. Silahkan ibu kalau mau memberi ASI, kalau memang ibunya sudah terbukti COVID-19 dari hasil pemeriksaan swab, memang silahkan memberi ASI, tetapi secara terpisah dengan bayinya. Jadi terpaksa sampai ibu ini betul-betul nanti hasil swab
pemeriksaan swab tenggorokannya, pemeriksaan PCR negatif, baru dia bisa memberikan ASI secara langsung. Jadi ASI tetap diberikan, tetapi dengan persendok dengan ya? diberikan oleh orang lain. Iya, Iya. baik. Oke dok, kita break sebentar ya, break sejenak. Setelah itu kita akan kembali lagi. Jadi untuk yang mau bergabung, kita nikmati dulu satu nomor lagu yang sudah Pauline siapkan di sini ya. Sambil mungkin pendengar di rumah mungkin ingin bertanya, mumpung ada dokternya di sini ya. Bisa langsung bertanya di 081239130644. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Dalam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Baik pendengar pencinta radio Suara Siga FM, kembali lagi bersama Pauline dan juga masih ada bersama kita ya, bersama Dr. Mario malam hari ini. Baik pendengar, Pauline kasih kesempatan untuk ada yang ingin bertanya ya, bertanya langsung nih kepada dokter spesialis anak ya, terkait dengan kesehatan bayi balita di era pandemi COVID-19 ini. Baik dok, sudah ada yang mau bergabung, Pauline langsung sapa saja. Selamat malam. Halo, malam. Malam, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dengan Apong Apong di mana Apong? di Rubit. Di Rubit. Apong silakan, ada yang ingin ditanyakan?
Ya, selamat malam Pak Dokter. Mm-mm. Ini menyangkut ini hasil itu, Menyangkut hasil swab dan karantina nih. Iya, iya. Ya kan tadi dokter bilangnya kalau karantina setelah 2 minggu berarti aman, virusnya tidak. Mm-mm. Kok kenapa ini yang sampai sekarang yang 12 orang positif ini kan sudah melewati masa karantina sudah 2 minggu bahkan lebih. Mm-mm. Ternyata hasilnya kemarinnya positif. Itu kira-kira bagaimana Pak Dok? Iya. Itu saja? Makasih. Selamat Iya, malam. Selamat malam, makasih ya. Baik dok, mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik, ini juga bukan ke fokus di anak, Fokus ini di lebih anak. COVID secara umum. Secara umum ya. Jadi memang biasanya perjalanan penyakit COVID ini biasanya secara akut itu sampai 14 hari. Iya. Terkait pertanyaan kenapa kok yang setelah dikarantina 14 hari terus mereka harus diperpanjang lagi, itulah karena kita awalnya ini sebetulnya kalau kita punya alat pemeriksaan swab tenggorokan Iya. dengan PCR itu ada, PCR. sebenarnya itu tidak akan terjadi hanya karena kita waktu itu kita tidak punya, Kekurangan, kita harus waktu di keterbatasan. awal-awal kejadian kasus di NTT ini kita harus mengirim ke Surabaya, bahkan awalnya ke Jakarta, bahkan selanjutnya ke Surabaya. Itu memakan waktu. Kita tidak bisa karena penentuan pastinya harus dengan pemeriksaan swab tenggorokan. Itu mengetahui seseorang terinfeksi. Jadi ternyata setelah dilakukan karantina, keluar hasil swab tenggorokan, ada salah satu dari atau beberapa orang di situ yang menderita yang swabnya positif. Karena mereka sudah dilakukan karantina bersama waktu itu, terpusat bersama. Waktu itu kita tidak tahu mereka saling berkumpul juga di dalam. Memang sebetulnya karantina yang ideal sudah pernah disampaikan oleh teman sejawat Dr. Asep waktu itu. Harus ada jarak tertentu dari tempat tidurnya. Kalau bangunnya harus miring, turun ke kiri semua. Ke kamar mandi juga harus diatur. Sedangkan kita yang waktu itu karantina, pelaksanaan karantina yang ideal seperti itu belum bisa berjalan, sehingga pada mereka yang karantina saling berkontak. Hasil swabnya keluar ternyata ada yang positif. Takutnya yang sudah positif itu selama di karantina dia sudah menularkan kepada teman-teman yang lain lagi yang bersama-sama dalam satu ruangan pada saat itu. Apalagi jika ruangnya tidak terlalu luas ya. Sehingga atas dasar itulah semua kalau ketemu dia terpaksa teman-teman yang lain harus menambah lagi waktu karantinanya karena kita tidak tahu, mungkin di awal dia tidak terkena, begitu dia tidak membawa virus corona, tapi begitu karena ada yang positif di situ menular kepada yang lain yang masih sehat, mungkin yang lain juga ikut tertular, sehingga itulah alasan kenapa kalau ada yang positif dalam satu karantina yang terpusat begitu terpaksa harus ditambah lagi. Sama juga dari pemerintah juga sudah berusaha mencari orang-orang yang kontak dengan para penderita yang positif tadi, yang ada yang sudah sempat dipulangkan, terpaksa harus mencari dia sudah sempat ketemu siapa, bicara sama siapa, ngobrol itu dicari semua, terpaksa semua harus dites ulang. Iya. Itulah kurang lebih kira-kira begitu alasannya. Pemeriksaan yang kita lakukan di sini waktu itu dengan pemeriksaan rapid test juga kalau dia pun negatif juga belum tentu, karena itulah dia baru bisa positif setelah 7 sampai 14 hari kemudian. Jika dia virusnya baru masuk di awal-awal sebelum 7 hari masih negatif. Masih negatif. Jadi sehingga dia belum menunjukkan belum menunjukkan. Makanya pemeriksaan rapid test juga tidak bisa hanya harus sekali, harus diulang. Setelah 1 atau 10 hari kemudian, 1 minggu kemudian atau 10 hari kemudian harus diulang. Baik dok, ada kira-kira seperti itu ya? Ya, kurang lebih itu alasan. Baik. Kenapa harus diperpanjang lagi? Baik, sudah ada yang masuk lagi? Baik, halo selamat malam. Oke, mungkin belum siap nih dok ya. Mungkin masih tadi mungkin sudah sempat pikir pertanyaannya. Baik, paling ke SMS ya. Selamat malam Surasika ya, malam juga ya. Ini dengan LT di Tanah Rawa. Mau tanya nih Pak Dokter, kalau memang virusnya sudah tertular ke bayi, gejala yang muncul pada bayi seperti apa?
dan gejalanya sama dengan orang dewasa atau bagaimana? Terus upaya pencegahan pada bayinya seperti apa? Ya, silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan ibunya positif COVID-19 yang terbukti dari hasil pemeriksaan swab tenggorokan dengan pemeriksaan PCR dan sudah tertular ke bayinya, sama bayinya pun tergantung. Ada yang tidak ada gejala juga, ada yang ada gejala ringan, batuk pilek, dan ada juga yang menjadi batuk lanjut ke sesak, terutama bayi-bayi yang BBLR atau berat badan lahir rendah. Dan bayi-bayi yang prematur. Ini berdasarkan data yang dikumpulkan di Cina waktu itu. Ternyata ada juga bayi-bayi yang sampai terjadinya sesak karena COVID-19 ini. Meskipun kasusnya jarang dan kecil. Kecil ya? Iya, terutama bayi-bayi yang prematur atau yang BBLR. Jadi bisa begitu. Jadi bisa tanpa gejala sama, bisa batuk saja. Batuk. Ada juga yang sampai batuk sampai sesak. Dan itu yang sampai sesak harus dirawat di rumah sakit otomatis. Iya. Terus bagaimana upaya pencegahannya? Iya, seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau ibunya memang COVID-19, silahkan begitu bayi lahir, tetap bayinya sedikit dipisahkan sama ibunya. Ya. Tetapi bayi tetap mendapatkan ASI dari ibu dengan cara ASI ibu diperas. Dan diberikan secara persendok ke bayinya. Artinya tidak kontak langsung ya, dok? Iya, tidak kontak langsung. Bisa diberikan oleh keluarga, bapaknya, neneknya, siapa saja yang bisa dari salah satu keluarga. Iya. Jadi itu ya pencegahannya seperti itu pada bayi, apalagi jika ibunya sudah positif ya. Kira-kira seperti itu ya. Yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, dok, kita ke pertanyaan selanjutnya, dok. Bagaimana upaya yang harus dilakukan orang tua agar anak tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin dari nutrisinya atau apa ya? Mungkin imunisasi. Iya. Jadi memang upaya yang harus dilakukan tetap agar anak tetap sehat. Ya, yang seperti biasa sudah dilakukan. Jadi seperti begitu lahir, bayinya harus diberikan nutrisi yang cukup dengan memberikan ASI eksklusif sampai 2 tahun, di mana sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan harus ditambah memberikan makanan pendamping ASI untuk mencukupi nutrisinya. Kalau sudah berusia sampai 1 tahun bisa diberikan makanan-makanan yang seperti orang dewasa. Yang meliputi cukup karbohidrat, lemak, dan protein serta mineralnya, atau istilahnya gizi yang seimbang. Selain itu, imunisasi tetap harus diberikan. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap merekomendasikan memberikan imunisasi secara lengkap pada bayi maupun balita. Imunisasi itu ada yang diberikan sejak lahir. Begitu bayi lahir ada imunisasi hepatitis B yang langsung diberikan. Lanjut 1 bulan kemudian harus diberikan imunisasi polio, BCG. Lanjut ada DPT dan polio. Lanjut ke campak. Itu harus diberikan sesuai jadwalnya. Selain itu pemberian vitamin. Pemerintah sudah memberikan dari Dinas Kesehatan juga sudah punya program rutin memberikan vitamin A rutin kepada setiap bayi dan balita. Dalam 1 tahun itu 2 kali, bulan Februari dan bulan Agustus ada diberikan vitamin A dibagi secara gratis. Itu juga salah satu upaya pemberian vitamin A untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari seseorang anak. Dan yang terakhir ya memang nutrisinya harus cukup. Nutrisinya harus cukup ya. Baik, dok, untuk pemberian imunisasi tadi, dok, sedangkan saat ini posyandu kebanyakan ditiadakan. Ya, ini kira-kira ada solusi mungkin agar bayi atau balita bisa tetap ya mendapatkan imunisasi. Iya, baik. Jadi pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, memang anjurannya salah satunya adalah melarang orang berkumpul. Kalaupun terpaksa harus berkumpul, melakukan
physical distancing atau jaga jarak. Jaga jarak. Kenapa harus jaga jarak ya seperti tadi alasannya, karena yaitu penularan dari COVID-19 lewat droplets itu bersin batuk seseorang itu biasanya terlontar paling tidak 1 meter sampai 2 meter paling jauh. Jadi kalau kita jarak 1 atau 2 meter dari seseorang yang lagi batuk bersin, kita biasanya aman. Apalagi kalau kita sudah pakai masker. Jadi itu alasannya. Sehingga, dan memang kondisi saat ini kebanyakan dinas kesehatan di setiap daerah meniadakan posyandunya. Posyandu itu kan kegiatan berkumpulnya ibu-ibu datang membawa bayi balita, melakukan penimbangan, mengukur status gizi setiap anak, lalu ada yang melakukan tindakan dilakukan imunisasi di situ. Ada beberapa kegiatan dalam tahapan posyandu. Seperti kita di Kabupaten Sika ini, untuk sementara memang posyandu juga dihentikan. Tetapi imunisasi harus tetap jalan. Kenapa? Karena kalau seorang anak tidak diberikan imunisasi, otomatis dia tidak akan kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu itu yang ada, yang tujuannya di imunisasi. Di imunisasi ini ada pencegahan penyakit TBC lewat imunisasi BCG, penyakit polio, penyakit DPT, imunisasi DPT untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, ada penyakit campak atau morbili atau